Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, senantiasa Bapa, kami beroleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang meneguhkan kami akan iman dan percaya dalam kehidupan sehari-hari kami, dalam hari-hari yang kami rindukan bertemu muka dengan Tuhan penyelamat kami, yaitu Yesus, yang kami nanti-nantikan kedatangannya kedua kali ke dunia ini, di mana kami semua anak-anak-Mu setia dalam pertobatan dan setia dalam kasih, sehingga kami dapat menerapkan itu dalam hidup kami, terutama setiap hari. Paling tidak orang terdekat kami dulu. Dan kami mau bertobat setiap hari supaya kerinduan kami dibersihkan, disucikan, dikuduskan setiap hari untuk layak menerima Engkau. Karena Engkau sungguh kudus dan tak ada sesuatu yang najis yang bisa bertemu denganmu. Karena Engkau dalam kemuliaan-Mu yang kuasa itu, tidak ada seorang pun yang boleh datang jika dalam kenajisan dan tidak bertobat. Karena itu setiap hari kami mau bertobat, menyucikan diri. Demikian juga kami butuh firman Tuhan untuk kami diterangi, untuk kami melekat kepadamu, walaupun kami tahu kami seharusnya tidak layak. Tapi kami percaya karena darah Kristus yang kudus itu, sehingga kami orang-orang percaya setiap hari beroleh kasih karunia, setiap hari beroleh hikmat daripada firman-Mu, untuk dapat kami mengerti, memahami, dan melakukannya, serta menceritakan kepada dunia bahwa Engkau adalah benar-benar kudus, Tuhan yang mengasihi, menyelamatkan, mengampuni, bahkan juga bisa mencabut roh dari setiap orang, sehingga kita semua tidak akan berguna apa-apa tanpa roh dan nafas darinya. Itulah kerinduan kami orang-orang percaya Tuhan. Setiap hari kami mau hidup di dalam Engkau selama-lamanya, karena satu hari bagi kami lebih berharga dan berarti daripada 1000 hari di tempat kegelapan atau di tempat lain. Kami percaya bahwa ada terang-Mu selalu menyinari kami, yaitu Roh Kudus yang selalu menyinari kami dengan pertobatan dan kasih, bahkan juga menjadikan kami boleh hidup dalam kasih Yesus Kristus, sehingga semua makhluk di dunia ini mengenal Engkau sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi, yang memberikan keabadian kepada semua orang yang percaya, sehingga kami takkan binasa lagi dalam hukuman kekal, tetapi beroleh tubuh yang baru, mahkota kehidupan bersama Engkau pada saat kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami semua boleh masuk ke dalam kerajaan-Mu. Berkati bangsa Israel, berkati juga bangsa-bangsa di seluruh dunia, agar terjadi yang namanya pertobatan dan juga kedamaian. Walaupun kami tahu kedamaian itu hanya ada di dalam Engkau Bapa, yang memberikan kasih karunia kepada kami dan menerapkan hukum kasih untuk kami dapat mengerti, memahami akan pentingnya kasih di dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah Bapa kepada dunia ini, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra-Mu, sehingga kami semua boleh beroleh kasih karunia. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Raja yang perkasa, yang maha mulia. Dan Roh Kudus, kami mau membaca Alkitab, terangi hati dan jiwa kami selalu dengan sinar-Mu yang maha mulia itu, sehingga kami dapat mengerti, memahami, menjalankan firman-Mu, dan juga kami dapat melakukannya. Amin. Membaca Alkitab pada siang menjelang sore ini terambil dari Ayub 15 ayat 1 hingga dengan ayat yang ke-35 dengan parikop pendapat Elifas bahwa orang fasik akan binasa, yang demikian bunyinya. Maka Elifas orang Teman menjawab, apakah orang yang punya hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Elohim. Kesalahanmu lah yang mengejar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Elohim dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Elohim dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu? Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala?
sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Elohim dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Masakan manusia bersih? Masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan, yakni apa yang diberitakan oleh orang yang punya hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan. Ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggelegar sepanjang hidupnya. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya, demikian juga orang lalim selama bertahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya, pada masa damai ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia. Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan. Ia menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah mengendangkan tangannya melawan Elohim dan berani menentang yang maha kuasa. Dengan bertegang leher ia berlari-lari menghadapi dia. Dengan perisainya yang berlapis tebal, mukanya telah ditutupinya dengan lemak. Dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia takkan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan, tunesnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan, akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya di kandung hati mereka. Demikianlah pembaca Alkitab kita pada siang hari ini. Berbahagialah setiap orang yang belajar dari firman Tuhan, mengerti, memahaminya, dan tidak hanya memahami satu ayat, satu kata, tetapi jika dibaca dari awal Kejadian hingga Wahyu, kita semua akan mengerti bahwa firman Tuhan itu sinkron dari awal, pertengahan hingga akhir. Kita semua akan mengetahui rahasia penciptaan hingga tiba kesudahan zaman dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena semuanya tercatat dan tersirat dengan jelas sejarah dan fakta akan penciptaan dan juga bangsa pilihan dan semua orang yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Kita semua adalah manusia yang seharusnya menjadi alat bagi kemuliaannya, karena Dia telah menciptakan kita dan kita wajib dan taat harusnya kepadanya, mengingat Dia selalu, karena Dia juga rendah hati dan Dia selalu ingin kita berada bersamanya selama-lamanya. Seperti kerinduan kita, demikianlah kerinduan Tuhan untuk satu hal, Dia ingin memeluk kita sama seperti kita ingin selalu memeluk Dia dalam segala keadaan kita. Terima kasih Bapa di surga, kuat kuasa-Mu menyertai kami dalam kebenaran firman-Mu setiap hari yang kami baca, supaya setiap apa yang kami baca itu bukan hanya menjadi tafsiran yang salah, tetapi kami harus terus membaca supaya kami mengerti semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya tidak salah-salah tafsir, supaya tidak salah-salah mengambil semua pelajaran dari semua hal itu. Walaupun kami bukan orang sempurna, dan tetap kami mau belajar setiap hari, supaya firman-Mu dapat kami mengerti, memahaminya, dan terlebih Roh Kudus-Mu yang akan memberikan pengertian kepada kami untuk memahaminya. Terpujilah Engkau Tuhan semesta alam, Bapa yang maha kasih, maha mulia.
dan Roh Kudus yang menyertai hidup kami selama-lamanya dalam terang cahaya ilahi, dalam persekutuan dengan Yesus Kristus yang menjadikan kami boleh hidup dan bernapas. Amin. Demikianlah membaca Alkitab kita hari ini. God bless you all. Jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati.